Salam, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya akan khusus membicarakan tentang penginjilan. Ada beberapa episode yang akan disampaikan di dalam mengerti dan memahami serta menerapkan pemberitaan Injil. Sebelum saya akan lebih lanjut memberikan penjelasan, pemaparan tentang penginjilan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon kekuatan dan kuasa hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mau belajar tentang penginjilan. Tuhan tolong supaya setiap kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan penjelasannya diberikan hikmat dan kuasa untuk memberikan penjelasan tentang penginjilan itu sendiri. Tuhan tolong juga supaya melalui kebenaran firman yang akan diberitakan, diajarkan, dijelaskan, dapat mendorong, mengarahkan, memberi semangat untuk kami memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Di dalam zaman kami, dalam pergumulan kami di masa pandemi ini. Mohon kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sejak di Taman Eden, Tuhan sudah menyatakan rancangannya untuk kita beroleh pengampunan, penebusan, dan hidup yang kekal. Terkhusus di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa ada satu pribadi yang akan meremukkan kepala ular, yang telah menipu, mencobai, dan mengganggu keberadaan manusia di bumi ini. Dan kita bersyukur setahap demi setahap, secara progresif Allah menyatakan rancangannya. Dan Tuhan Allah memberikan kepada kita pembelajaran dari Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, kita membaca ada beberapa hal penting, peristiwa di mana Tuhan menyatakan rancangannya untuk kita beroleh keselamatan. Mulai dari pemeliharaan Tuhan atas bumi dan segala isinya, sejak covenant dengan Nuh dan isi bumi. Dan dimulai lagi suatu pengikatan perjanjian yang dinyatakan Tuhan melalui Abram, di mana melaluinya segala bangsa diberkati, diberikan tanah dan umat yang mendapatkan privilege untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kita bersyukur bahwa semua tatanan kehidupan orang percaya diatur di dalam covenant hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Israel. Dan dari sana kita belajar bagaimana kita hidup beribadah, hidup menyatakan diri kita secara moral dan relasi kita dengan sesama kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan terus memimpin sejarah di dalam Perjanjian Lama dan diberikannya contoh bagaimana Allah yang berdaulat, bertata, yang menyatakan kerajaannya, yang tentunya diwakili oleh kerajaan Israel. Dan di dalam kerajaan Israel yang berotoritas mutlak adalah Tuhan Allah sendiri, dengan suatu konsep pemikiran kerajaan yang berdasarkan teokrasi, di mana ada jabatan imam, jabatan nabi, dan jabatan raja. Ketiganya bersinergi melaksanakan rancangan Tuhan, bahwa melalui kerajaan ini nama Tuhan ditinggikan dan kehendak Tuhan dinyatakan. Namun kita tahu bahwa setiap orang di dalam Perjanjian Lama ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan dan keterbatasan. Sehingga kita tahu ada banyak yang gagal juga mengikuti jejak iman Abraham, mengikuti hukum Taurat yang dikaruniakan Tuhan kepada Israel, bahkan menjalankan tugas jabatan yang diberikan Tuhan di dalam kerajaan Israel. Sekalipun demikian, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Tuhan setia pada setiap rancangannya, setia pada setiap janjinya, dan setia pada setiap covenant-nya. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama kita dapat mengetahui dan membaca bagaimana para nabi dipanggil, diutus untuk menyatakan rancangan penebusan yang dikerjakan oleh anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
dan nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus telah dinyatakan oleh para nabi, baik nabi-nabi besar yang berdampak dan berpengaruh di dalam kehidupan orang Israel, kerajaan Israel dan bangsa-bangsa lain, serta nabi-nabi kecil yang berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan para nabi tersebut. Dan kita bersyukur karena kita mendapatkan firman yang sudah lengkap. Kita dapat membaca, menelusurinya dengan baik, sehingga benang merah rencana penebusan Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus benar-benar dapat kita ikuti, kita dapat membacanya dan memahaminya. Tujuannya hanya untuk kemuliaan Allah, dan cara yang dilakukannya dapat mendorong kita untuk terus-menerus memenuhi kehendaknya. Di dalam perjanjian baru, apa yang dinyatakan Allah di dalam perjanjian lama digenapkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mulai dari inkarnasinya, masa persiapannya, masa pelayanannya, sampai dengan finalitas penebusan yang dikerjakannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari kuburan, dari kematian, dan hidup yang dinyatakannya melalui penampakannya selama 40 hari, kenaikannya, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, serta penantian kita, umat Tuhan, untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, review singkat yang saya jelaskan di atas memberikan gambaran yang penting agar kita mengetahui konteks dan arah daripada pemberitaan Injil ini. Hal yang perlu saya tekankan di dalam pertemuan saat ini, khususnya di dalam episode pertama ini, saya ingin memberikan kepada kita fondasi yang mendasar tentang penginjilan. Dan kita harus tahu bahwa Allah telah menetapkan bahwa ada banyak orang yang telah dipilihnya, ditetapkannya di dalam kekekalan. Dan Allah telah memanggil banyak orang dari dulu, sejak Adam keluar dari Taman Eden yang diusir karena kejahatannya, dan terus sampai saat ini. Begitu banyak orang yang sudah beroleh penebusan, yang puncaknya berpusat pada Kristus, dan seluruh pengharapan dalam perjanjian lama, dan seluruh pengharapan kita di dalam konteks kekinian, semuanya berpusat pada Kristus, karena ialah pusat dari pemberitaan dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita memahami fondasi dasar ini, mari kita akan melanjutkan untuk memberikan perhatian yang khusus mengenai apa yang diperintahkan Tuhan. Dan sebelum kita akan mengakhirinya, kita akan merenungkan kembali apa yang dikatakan Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjelasan daripada ayat ini akan disampaikan pada episode kedua yang berkaitan dengan penginjilan. Ikuti terus channel ini dan bagikan kepada siapa saja yang mau belajar, mau digerakkan hatinya untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan latar belakang, review singkat dari apa yang ada di dalam Alkitab yang mengarahkan kami untuk terlibat secara langsung memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Dan kiranya Tuhan yang menolong setiap orang yang ada dan hadir di dalam pengertian dan pemahaman konteks masing-masing untuk mengikuti penjelasan-penjelasan berikutnya pada episode berikutnya. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin.